لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال رضي الله عنه: واحذر مخالطة متفقهة الزمان لا سيما المشغولين بالخلاف والجدال، واحذر منهم فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون، ويقطعون عليك بالبنون، ويتغمزون وراءك بالعيون، ويحسدون عليك عثراتك في عشرتهم، حتى يكبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم. Di bagian akhir kitab ini masih kita dihidangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang syarat berkawan atau adab-adab kita dalam bergaul. Kemudian lagi kita ini diingatkan oleh beliau untuk hati-hati bergaul dengan mutafaqihati zaman, orang yang alim di akhir zaman ini, khususnya al-mashghulin bil khilaf wal jidal. Di akhir zaman ini banyak ulama sibuknya membahas yang khilafiyah saja dan gemar berdebat. Dikit-dikit bahas, dikit-dikit sidang, dikit-dikit mana dalilnya. Nah, ulama-ulama seperti ini dia disebut ulama palsu atau ulama suk. Kalau bahasa Arabnya kan ulama suk, kalau bahasa Bengalurnya itu ulama palsu tadi hak sudah ya. Rambut ulama rambut. Nah, hati-hati bergaul. Al arwah junudun mujannadah. Kalau pemain bola kawannya jarang berkawan dengan pemain bulu tangkis, jarang berkawan. Kalau bola juga kawannya itu kemana aja, ke Jakartanya cari main bola gitu kawannya. Nah, itu namanya satu koloni, ya. Orang pencinta habaib kemananya berdiam, dia mencari habibnya. Nah, itu namanya koloninya, ya koloni namanya, bukan ya kolonialnya kan. Nah, itu santri kawannya santri. Mohon maaf, nah guru pun demikian. Nah, itu berkawannya pun dengan guru. Ini boleh aja, cuman kebanyakannya seperti itu. Kalau nyanti berkawan dengan itu, kalau tidak sejenis itu susah nyambungnya. Nah, kemarin kita sudah bahas masalah yang secara umum kan, berkawan siapa saja kawan sudah tahu. Nah, yang terakhir ini guru dengan guru. Kenapa kita disuruh memperhatikan bergaul dengan ulama suk? Berarti yang dikhawatirkan ulama yang benar, takut salah bergaul sehingga bergaul dengan ulama yang asal-asalan aja. Penampilan bagus, baju mahal, pakai jubah besar, imamahnya rapi, bisa menarik perhatian. Padahal ditanya sekolahnya pun wallahu alam di mana-mana asal mulanya juga. Di rumah rame-rame googling aja, Google dengan YouTube dibukanya, baru dia keluar ceramah. Ini bahaya seperti ini. Orang awam tidak bisa membedakan mana ulama suk, mana ulama benar. Yang bisa mengetahui ini ulama benar, ini ulama palsu, ya ulama juga. Nah, itu. Apa artinya? Kalau kita ingin mengetahui kemarin di awal, maka kita bertanya dengan orang yang paham. Ini bisakah aku ke sini belajar umpamanya? Ada yang sudah pindah umpamanya ke langit sebelah. Nah, ketemuan dengan perguruan, ada guru Pak di sana. Tapi jangan langsung masuk, bertanya dulu. Nah, aku di sini ada kenalan dengan orang soleh, orang baik barangkali. Perakiraanku ini tuan guru, bolehkah aku belajar? Gitu ya. Kemana bertanya? Kemana guru kita sebelumnya mana? Di situ.
Ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami seperti ini. Wahdar minhum fa innahum yatarabbasuna bika li hasadin raibal manun. Nah, kalau ini berkawan dengan ulama palsu tadi, Ustaz Bani, ini itu mengintai terus kenanya iri. Hasadnya itu karena hasadnya itu diintainya kita, di mana letak kesalahan kita. Nah, raibal manun tiba saatnya akan dibongkar itu dia, akan dibobrok kita. Kita ini manusia punya kesalahan juga. Nah, itu nanti dibongkarnya kesalahan kita tadi. Ini namanya bukan kawan yang sesungguhnya, kawan yang merusak memang. Itu. Padahal titelnya ustaz, titelnya guru, titelnya kiai, titelnya dai, tapi masih bisa merusak di bagian belakang. Wa yaqta'una 'alaika bidhunun. Dia menyatakan di dalam dirinya terhadap engkau bidhunun dengan prasangka-prasangka yang berbagai macam. Termasuk prasangka buruk. Mungkin si anu tuh gini, mungkin si anu tuh, mungkin ustaz anu gini, mungkin ustaz anu ini, gitu dah. Kalau nyebut itu ciri ulama palsu tadi, gitu maksudnya. Wa yataghamazuna wara'aka bil uyun. Kalau ini sesama ulama palsu, ada berdua. Ini ulama yang benar satu itu di belakang nyamain mata, isyarat. Nah, gitu. Paham gak maksudnya? Artinya, ya kasih kode ini orang bahaya menurut kita. Kalian jatah ceramah itu hilang. Allahu Akbar. Ini punya pesan sorban. Ini memproklamirkan dirinya sebagai ustadz, yaitu supaya dikenal orang. Jadi banyak panggilan ceramah itu aja itu. Ulama sok itu. Wa yahussuna 'alaika atharatika fi 'asharatihim, dan dia membilang kesalahan engkau fi 'asharatihim pada perkumpulan mereka. Di suatu saat mereka berkumpul sesama mereka ulama su, sampai itu akan menceritakan ulama yang benar. Si anu tuh kemarin kisahnya ustaz, majelisnya besar, muridnya banyak, tapi muncul sembahyang ditinggalkannya. Catat. Nah, itu maksudnya seperti itu. Siapa yang kelakuan seperti ini? Siapa? Ya ulama palsu tadi itu. Selalu mencari aib orang, nah, terutama aib sesama guru. Hatta yajibahuka biha fi hali ghairihim wa munadharatihim la yaqiluna laka asratan, sampai dia atau mereka berjumpa kepada engkau pada saat marah-marahnya mereka. Artinya ketika mereka berdapat, ini kisah sesama orang atas ya, cuma yang palsu dengan yang asli gitu. Nah, yang palsu ini selalu mengintai, dicari kesalahan. Bila berdebat itu bakal dibongkarnya nanti kesalahannya gitu. Pada saat mereka berdebat atau pada saat mereka mujadalah. La yaqilun ay la yarfa'una laka 'afratan. Bahkan mereka tidak sedikit pun memaafkan kesalahan engkau. Kalau berkawan dengan mereka itu ada kesalahan enggak bakal dimaafkan. Wala yaghfaruna laka zallatan, sama. Wala yastaruna laka 'awratan, aib kita enggak ditutupinya, bahkan dibongkarnya. Ini sama aja, mau ulama kah enggak ulama kah, bila kawan nih suka membongkar aib kawan, berarti ini kawan enggak bagus dah. Tidak cocok untuk dikawani. Di hadapan bagus, di belakang hancur itu. Yuhasibunaka 'alan naqir wal qitmir. Dia mengungkit-ungkit hal yang sepele, yang sangat kecil. Dan nakir wal kitmir itu barang-barang yang tidak wajar diangkat, tapi oleh mereka dia diungkit-ungkit. Sama aja itu, sama aja ya. Tidak harus ustadz ini. Tokoh politik sama tokoh politik, pedagang sama pedagang. Lihat aja, yang tidak bagus dijadikan kawan itu aib dicarinya, nanti dibongkarnya. Itu jangan dijadikan kawan.
Sopir sama-sama sopir kan gitu. Beliau ini termasuk wali Allah Ta'ala. Lawas ada kelihatan baru muncul lagi ini. Baksonya apa ya? Al-Jufri. Hasan Bidin Al-Jufri. Hasan Bidin Al-Jufri. Hasan. Iya Hasan itu. Ini yang tahu aja seorang yang baru kan bawa mobil mengalun Samarinda terbang ya beliau dibawa ini kalau jangan takut umpat beliau nih ya mereka mau tuh kan masuk ke mobilnya nih. Tidur aja yang yakin sampai gitu. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Nah itu. Ada Hasan Abidin loh kalau rambut. Hasan baik. Sampingnya Hasan. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah kita Amin, amin. Ya. Wa yahsudunaka 'alal qalil wal katsir. Kita memiliki kelebihan Umail sedikit ya banyak tetap dirinya. Duduk bukan kumpul tuh paling semat kabur aja. Kenapa? Di perasaannya kita nih saingannya terus. Ini kawan enggak sehat dah namanya ini. Berdulu deh kita memutusnya jangan dikawani habis urusan kan daripada rusak. Wa yuharriduna 'alaika al-ikhwan bin nadimah wal balaghat, dan dia mengajak orang lain kepada engkau untuk mengadu domba dan menisbatkan kebohongan kepada diri kita tadi. Malam tadi mana tidak datang? Itu dicarinya kesalahan tuh, walaupun orang tuh garing kah, sakit kah, tetap dibongkarnya. Yang penting kita pojok gitu. Iya. Membuat orang terpojok itu ya yang dimauinya. Nah, itu kawan tidak sehat itu aja intinya ya. Mau ustadz kah, mau kawan politik kah, mau kawan pedagang kah, mau kawan sama-sama belajar kah, jelas kawan kurang sehat itu. Habis ya. In radu fawahiruhum al-mulqa wa in sakhatu fabatinhum al-haniqa. Zahiruhum thiyabun wa batinuhum dha'abun. Mereka kalau suka, aduh baiknya minta ampun. Kalau ada maunya, nah itu. Coba juga kalau lagi benci-bencinya, itu ya sebaliknya. Mereka mau murkanya habis-habisan. Di luar pakaiannya rapi, tetapi di hati mereka bagaikan serigala. Alhamdulillah. Jadi berdoa kepada Allah mudah-mudahan dilindungi daripada kejahatan manusia. Amin ya Rabb. Amin. Hada ma qata'at bihi al-musyahadah ala aktsarihim illa man 'asamahu Allah ta'ala fasuhbatuhum khusran wa mu'asyaratuhum khudlan. Ini real kenyataan yang bisa kita saksikan bahwa kebanyakan ulama yang buruk, yang palsu itu ya seperti itulah keadaan mereka. Kemudian illa man 'asamahu Allah, kecuali memang ada beberapa ulama yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan orang yang memiliki sifat seperti tadi itu khusran, ujung-ujungnya rugi juga. Mending dipisahi aja. Wa mu'asyaratuhum khudlan. Bergaul dengan mereka juga dianggap tidak membawa hasil yang bagus. Ada Rasulullah Nasrah. Tidak manfaat lah orang bergaul dengan hubungan yang kayak tadi itu. Di anna hadza hukmun man yadhharu laka sibaqah. Karena ini sudah menjadi hukum bagi orang yang menampakkan bagi engkau untuk pertemanan. Nah, jadi berkawan dengan ulama pun kita perlu teliti seperti tadi ya. Kata Imam Ghazali, fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Bagaimana kalau kita
berteman dengan orang yang fisik luarnya, tampilan luarnya aja bagus, itu sudah perlu hati-hati. Apalagi orang ini jelas-jelas jahat dengan kita, menyatakan diri bahwa kita adalah musuhnya. Nah, maka orang seperti ini jauh lebih diperhatikan lagi. Yang zahirnya aja bagus, itu kita perlu hati-hati, apalagi yang seperti memang sudah jelas musuh itu. Nah, Qala al-Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullah. Ini cepat aja ya, mudah-mudahan bisa minggu depan bisa kita tamatkan. Fahdar aduwaka marratan wakhdar sadiqaka alfa marrah. Ini bagus kalimahnya ya. Syair ini kata Imam Qadi Ibnu Ma'ruf, engkau hati-hati dengan kawan itu, hati-hati dengan musuh. Hati-hati dengan musuh itu cukup sekali. Karena musuh kan jelas kan, musuh nih. Jelas sudah kok. Itu hati-hatinya cukup sekali dan cukup sudah. Artinya sudah kita menolak kan itu tuh. Nah, mana tadi? Wahdar sadiqaka alfa marrah. Kalau dengan kawan berhati-hatinya bukan sekali tapi 1000 kali. Allahu Akbar. Ini kanu takut dalam selimut dari musuhnya. Iya. Ya itu tadi. Selimut dalam musuh ya. Nah, nanti coba bahas. Kalau dengan musuh jelas salahnya. Kalau dengan kawan, dia tahu main di belakang tuh, nah. Di hadapan dia aja kan sudah dengan kita nih akrabnya, baiknya, patuhnya, sok penolong paling depan misalnya. Pas di belakang kayak artinya habis-habisan kita. Akhirnya bukan sarah harap. Tahun ini berbisi lagi di lain kekasihnya. Iya. Selingkuh lah. Selingkuh itu permainannya rapi. Iya. Kalau tidak rapi lah selingkuh namanya ya. Iya. Itu terang-terangan. Enggak dua sih. Yang mana bujurnya, yang terang-terangan kan tidak terang-terangannya selingkuh dua ini mah ya. Iya. Fala rubbama in qalaba as-sadiqu fakana a'rafu bil madarrah. Barangkali kawan itu bisa berubah. Kenapa? Sebab dia lebih mengetahui dengan yang mudarat. Kalau jadi musuh, ya jelas kita bahwa itu musuh, lah perlu hati-hati. Kalau jadi kawan, saat dia mengetahui aib kita, nah di situ bisa berubah, bisa berubah. Jadi musuh bisa jadi musuh. Wa kadzalika qala Ibnu Tamam aduka man sadiquka min sadiqika mustafad fala tastakfiranna min as-sahabi. Kadang-kadang kawan bisa jadi musuh. Kadang-kadang kawan jadi musuh. Oleh karena itu fala tastakfiranna min as-sahab. Maka jangan tapi banyak punya teman. Itu ya kan caranya lagi dah. Musuhnya sudah jelas musuhnya, kawan bisa jadi musuh. Kayak apa caranya supaya tidak punya musuh? Ya jangan berkawan dua ujung-ujungnya. Ini yang kita baca ini kitabnya Imam Ghazali ya. Kitabnya Imam Ghazali. Namun calon anggota dewan dan kawan dan beda dengan gilihnya repot. Tahu berdagang dan berkawan. Dan laku juga. Ayo. Buka majlis nggak punya kawan. Nggak ada yang datang gua. Nanti di bawah ada disambungannya ya. Fa inna da'a aktsaru ma tarah yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Penyakit itu sering engkau saksikan muncul daripada makanan dan minuman.
penyakit sering engkau lihat itu muncul dari makanan dan minuman. Apa maksudnya? Wa kun kama qala Hilal ibn al-Ala ar-Raqi lamma afau لما عفوت ولم أحدث على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. Pada ketika engkau memaafkan dan aku tidak menyimpan dendam atas seseorang, maka aku merasa min hamil adawat. Ini uhayyi aduwi inda ru'yatih. Aku memberi salam kepada musuhku ketika aku berjumpa kepadanya. Li'adfa'a syarra anni bittahiyyat. Kata ulama syair lagi, aku kalau ketemu musuh itu ucap salam. Assalamualaikum. 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 Tujuannya apa? Li'adfa'a syarra anni bittahiyyat, supaya dengan salamku tadi inya jangan mengganggu aku. Artinya apa? Dengan kawan kah, dengan musuh kah, apalagi dengan kawan, tetap kita memulai kebaikan itu. Tetap kita memulai kebaikan itu. Orang tidak negur kita, orang benci kita, orang tidak mengheran kita yang memulai kebaikan itu. Assalamualaikum. Kalau di Tokowi, atau di Tokowi, di Tokowi, nggak tahu ya. Apa itu Tokowi itu? Dibenehi. Di Tokowi. Pokoknya gitu dah. Apa bahasa sini? Di Tokowi. Dibenarkan. Bukan dibenahi lagi. Di toko itu yang dibenahi. Ditambahi lagi. Ini musuh. Ini musuh kalau kita melawan nih. Ini anak menegur kan? Tidak menegur kita tokoi, artinya tokoi itu tambahi juga. Tidak menegur. Nah itu bebangat kalau musuhnya kok. Ini makin jadi. Itu maksudnya tadi. Nah, kalau ini kita tahu jelas-jelas orang ini hasut, benci, musuh dengan kita, bertemu dengan kita, halo bos, assalamualaikum. Iya salam. Supannya. Supannya ucapin. Nah itu yang tadinya ada sifat marah, benci, musuh dengan kita jadi hilang, jadi berkurang lah paling enggak kayak gitu dah. Nah, jadi ini kitab ini masya Allah ya, pukul habis pokoknya ini. Pukul habis. Lain orang awam segala siapa aja kena ini pokoknya sudah. Yang merasa bermusuhan, stop sudah. Itu bertambah pendiamannya, melebar kalaunya tidak dimulai dengan kebaikan. Jadi masing-masing yang menahani diri. Jangan merasa aku yang benar. Akulah yang paling salah gitu. Jadi aku memulai kebaikan itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuhan. Assalamualaikum bos. Assalamualaikum. Itu kita seperti itu menurut pendapat Imam Ghazali itu tadinya murka. Iya, salam. Tidak jadinya marah, mama itu tidak jadi marah sudah. Tidak jadi marah. Nah, ini triknya ya supaya aman dunianya. Yang ada benci di antara kita. Iya. Wa azharul bishra lil insan abghadu. Dan aku nampakkan senyuman kepada manusia yang aku benci. Iya salah. Ini aku marah dengan awak kira. Tapi aku ketemu awak. I love you. Ya. Itu. As'ad ya. As'ad.
I love you. Iya. Padahal menggulak lagi. Nah, supaya jangan bertambah banget marah permusuhan tadi itu, nampakkanlah senyummu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesama umat Nabi berkelahi ya. Allahu Akbar. Kana qad mala qalbi musirratun. Penuh hatiku dengan kebahagiaan. Walastu aslama mimman lastu a'rifu. Fakaifa aslamu min ahlil mawaddat. Bukankah aku mendapatkan aman daripada orang yang aku tidak kenal, orang yang aku kenal. Fakaifa aslamu min ahlil mawaddat. Bentar ya. Lastu aslamu mimman lastu. Jadi kalau kita amalkan satu sunnah Nabi aja ya, senyum tadi sampai ke musuh kita, kita tidak punya musuh lagi. Nah, orang yang benci dengan kita aja kita senyum terus. Nah itu aja bisa mendapatkan aman, aslam, mendapatkan keamanan, kedamaian. Fakaifa aslam min ahlil mawaddat. Bagaimana kalau kita senyum kepada orang yang memang cinta kepada kita? Tambah bagus gitu. Nah, musuh aja disenyumi aman. Tuh umpama ada ibu-ibu berkelahi, bertetanggaan gitu, dapat tengguran juga 2-3 bulan gitu, bersebelahan rumah. Iya, gara-gara lakinya sedih kawin lagi. Iya. Kalau berdiri yang mamanya sebelah empat belum, kenapa kita kawin kayak ini? Besarkan, dimarahan itu yang merasa dihasut dan didengki banyak-banyak senyum dengan tetangganya. Caranya supaya senyum, diantarilah martabak setiap hari. Walaupun martabak halus nggak salah dah. Itu diantari berapa bulan kah? Nah itu senyumnya. Padahal ini benci. Ini orang benci aja kalau kita senyum, kita tebar senyum, kita akan dapat keamanan, damai. Namun dilawani matinya itu sudah marah dengan aku, baru aku pergi melawani, sudah tambah di share lagi di medsos. Udah kiamat dunia ini udah. Enggak ada lagi sudah jalan keluarnya. Selesai deh. Bola. An-nasu da'un. Lihat bahasa ulama tasawuf. Manusia itu penyakit. Wada'un nas tarkuhum. Obatnya apa? Jangan tapi diparahi manusia itu. Manusia. Cuman wafil jabat lahum qat'ul ukhuwat. Kalau kita memutus persahabatan, kalau kita tidak berteman lagi berarti kita memutus persaudaraan. Kan judulnya tadi manusia penyakit. Caranya supaya tidak ada penyakit dipisahi. Memisahi manusia sama saja memutus persaudaraan. Nah lalu fasalimin nasa taslam min qawailihim. Dipisahi tidak bisa, dikawani jadi penyakit. Ya, paham? Maka jalan satu-satunya kata Imam Ghazali ini penutup, cari aman manusia itu dengan banyak-banyak mengucap salam. Artinya sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi tadi. Itu ya kasusnya kayak gitu. Wa kun harisan ala kasbin taqiyya wa khaliqin nas wasbir ala ma burita bihim asam abkam a'ma dzatiyat. Bersungguh-sungguhlah engkau menciptakan suasana cinta dan baik sangkalah kepada manusia, sabarlah setiap yang diberikan bala kepada engkau. As-samma wa abkam wa a'ma. Jadi kita tadi satu ya, ciptakan
suasana damai, baik kepada pencinta kita, apalagi terhadap musuh kita. Caranya senyum, caranya salam, kan tadi gitu tuh. Nah, habis itu harus berusaha sesungguh-sungguhnya menciptakan suasana cinta-cintaan tadi itu dengan bersabar. Ada lagi caranya, bersabarnya itu kalau memang dilawaninya masih berkelahi, nah maka di sini ada jurus terakhir, jurus tuli, jurus bisu, jurus buta. Orang buta kayak apa? Lihat kehendaan. Orang tuli nggak mendengar. Orang bisu nggak bisa ngomong. Artinya kalau orang buta ya diam. Kayak tunggur buta. Nah, itu selamat dunia akhirat, pokoknya diam juga. Itu radio rusak ya, di rumah dunia kan mama ini bisa. Iya. Itu paling ampun. Minta maaf ya, minta halal, minta ridho. Iya. Ini 10 Asyura. Nah, jadi saya bukan mereka-reka, ini jalur babnya sampai sini sudah ya. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan bisa khatam ya. Amin. Itu aja. Saya minta halal, minta ridho. Kalau salah khilaf segala macam, ya mohon dimaafkan kiranya. Kita beredaan. Ini bulan Muharram, bulan Asyurul Hurum, bulan terhormat. Baik, berpotensi dilipat gandakan kebaikannya, maksiat pun juga kebaikannya itu berpeluang dilipat gandakan keburukan adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia. Ya Rabb, amin ya Rabb. Dari Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Biar kita panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Kumpul dengan Nabi dunia. Amin. Akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Al-Fatihah.